Penghapusan utang UMKM merupakan salah satu program gebrakan di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, UMKM apa saja yang diputihkan utangnya dan apa saja kriterianya? Bisakah penghapusan utang ini kembali membangkitkan UMKM? Berikut liputannya. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Sah, Presiden Prabowo Subianto menaikkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang UMKM. Kebijakan ini merupakan satu di antara kebijakan populis yang sangat cepat diambil pemerintahan Prabowo Gibran setelah membentuk Kabinet Merah Putih. Seperti yang diklaim Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini adalah simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada UMKM di sektor pertanian dan perikanan. Ada 1 juta lebih pelaku UMKM yang akan dihapus utang atau kredit macetnya senilai 14 triliun rupiah. Kebijakan ini pun sama sekali tidak menyedot APBN. Ini nggak ada sama sekali melalui APBN kita, itu penghapus bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank. Jadi agar PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini di dalam penghapus bukuan di bank masing-masing. Nah, itu yang mau coba kita putihkan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM ini mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang untuk supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya. Seperti yang Pak Menteri bilang, tidak semua pelaku UMKM diputihkan atau dibebaskan utang piutangnya. Ada sejumlah kriteria bagi UMKM yang dibersihkan sangkutannya. Pertama, UMKM merupakan nasabah bank BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI. Kedua, UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelautan. Ketiga, nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar 500 juta rupiah untuk lembaga dan 300 juta rupiah untuk perorangan. Selanjutnya telah dihapus bukukan minimal 5 tahun pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku. Kelima, pinjaman bukanlah kredit atau pembiayaan yang dijamin asuransi atau pembiayaan. Dan terakhir, tidak terdapat agunan kredit atau benar-benar tidak bisa membayar pinjaman. Pelaksanaan penghapusan utang 1 juta UMKM ini berlangsung 2 tahap. Rencananya akan dimulai pada minggu kedua bulan Januari. Ada 67.000 UMKM yang akan diputihkan kredit macetnya pada tahap pertama ini dengan total nilai mencapai 2,5 triliun rupiah. Tahap kedua akan berlangsung pada bulan Maret nanti. Kementerian UMKM menargetkan penghapusan utang 1.097.000 pelaku UMKM akan tercapai pada bulan April. Namun, sampai tanggal 17 Januari belum terlihat gembar-gembor pemutihan utang UMKM. Dan saat dikonfirmasi di Istana Negara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman berkilah program penghapusan utang UMKM tetap berjalan. Launching yang penghapusan utang kapan? Apa? Launching yang penghapusan utang? Lagi nunggu jadwal Bapak. Oh. Tapi terlepas dari ada launching atau ada ataupun tidak, proses administrasi untuk penghapusan tetap berjalan. Oh, Nah, itu ya. dimulai berarti pas Udah berjalan terus. Udah berapa Bang? Kalau boleh kita update ya? Sementara ini estimasi kurang lebih sekitar 67 ribuan itu. 7 ribu itu. Ya. Terima kasih Bang ya. Bak angin surga, pelaku UMKM sangat antusias dengan program penghapusan kredit macet ini. Salah satunya nelayan. Tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya pribadi
Ya baik Pak, alhamdulillah bisa membantu kami orang-orang yang tingkatan menengah ke bawah kayak gini, untuk yang kayak gitu itu sangat sulit. Tapi karena keadaannya ini memaksa, jadi ya wis gimana lagi gitu. Tapi umpama ada program kayak gini ya alhamdulillah ya kami dukung, karena bisa meringankan beban saudara-saudara khususnya masyarakat Uger yang sistem penghasilannya itu musiman gitu. Esya Rahbini, Direktur Indef, menilai terbitnya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang UMKM menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap UMKM. Karena UMKM di sektor yang mendapatkan pemutihan utang dapat mendukung program ketahanan pangan. Akan tetapi di luar dari UMKM yang mendapatkan pemutihan, ada banyak UMKM yang benar-benar tidak tersentuh pembiayaan formal. Kalau untuk program mendorong UMKM ya, nggak cukup hanya penghapusan utang, karena penghapusan utang pun ini juga hanya targetnya kepada mereka yang gagal bayar di masa lampau gitu ya. Padahal kan sebenarnya masih banyak UMKM yang sekarang pun, yang sedang berusaha sekarang pun, itu butuh juga dukungan, karena mereka masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti aspek finansialnya pun yang tadi saya bilang, seperti dia masih underbank, tidak memiliki akses terhadap keuangan formal ya, akses kredit formal, kemudian kapasitasnya ya, produksinya, atau bahkan sebenarnya mereka terkait dengan digital, akses digital. Penghapusan utang UMKM di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan ini bisa dibilang salah satu program gebrakan dari pemerintahan Prabowo Gibran yang kini telah berusia 100 hari. Menarik untuk menjadi perhatian, apakah nanti program pemutihan utang UMKM ini bisa sesuai yang ditargetkan, serta bisa kembali membangkitkan para pelaku UMKM untuk mendukung program-program pemerintah yang lainnya. Tim Liputan AMSC TV melaporkan.